Pemirsa, hujan deras yang turut mengguyur Jakarta dan sekitarnya mengakibatkan banjir di sejumlah permukiman warga. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi di salah satu wilayah, khususnya di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur, kami akan kembali menyapa Syahda Yustiza untuk mengabarkan bagaimana situasi terkini di sana. Syahda. Baik, selamat malam Windy dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya salah satu lokasi di tempat saya mengabarkan saat ini merupakan lokasi yang terdampak cukup parah akibat banjir atau akibat intensitas hujan yang cukup tinggi. Dan memang untuk banjir di wilayah Kebonpala di tempat saya mengabarkan, ini merupakan Kebonpala tepatnya di Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Saya bisa, maksudnya kami beserta tim bisa memberitahukan kepada pemirsa bagaimana saat ini air masih nampak menggenangi permukiman penduduk, di mana kami mendapat informasi bahwa pada hari ini ketinggian air ini bisa mencapai 130 cm. Nah, sebenarnya update-nya Windy, di pukul 10 pagi tadi pada saat air mencapai ketinggian 70 cm, warga ini sudah diminta untuk masuk ke dalam siaga 4. Tapi kalau kami juga bisa mengupdate informasi terkini di pukul 19.02 waktu Indonesia Barat, di mana ketinggian air juga sudah mulai berangsur-angsur surut, karena memang kalau bisa kami deskripsikan di bagian titik pinggir ini ketinggian air mencapai kurang lebih 55 hingga 60 cm. Namun kalau kita merujuk lagi ke dalam, ini ketinggian air bergerak di sekitaran 90 sampai dengan 100 cm. Bahkan berdasarkan keterangan dari petugas setempat, ketinggian air pada saat masuk lebih dalam ke permukiman penduduk ini bisa mencapai 110 cm. Dan memang kenapa ketinggian air di area ini nampaknya cukup berbeda, karena memang menyesuaikan dengan kontur tanah di lokasi banjir. Nah, seperti yang bisa Anda saksikan Windy dan juga pemirsa, meskipun genangan air di sini cukup tinggi, bahwasanya mayoritas warga di wilayah Kebonpala masih memilih untuk tidak beranjak ke pengungsian, karena mereka juga masih memilih untuk bertahan di rumah mereka, entah mereka menginap di lantai 2 atau sebagian dari mereka menginap sementara di rumah kerabat terdekat. Dan ini juga kami masih melihat beberapa bantuan yang datang, seperti misalnya pihak kepolisian maupun pihak TNI yang masih terus memantau kondisi korban terdampak banjir di sini untuk apabila mereka meminta dievakuasi atau mereka meminta bantuan seperti obat-obatan, makanan dan lain sebagainya. Sementara update-nya demikian dari Kebonpala, Jakarta Timur. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Syahda Yustiza atas laporan Anda dari Kebonpala, Jakarta Timur. Langsung saja kita lanjutkan dialog kami. Bang Ciko, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana situasi terkini. Ada beberapa titik yang banjir masih melanda permukiman warga. Tentunya hujan yang terus diprediksi akan terjadi beberapa hari ke depan ini menjadi kekhawatiran tersendiri. Lantas apakah solusi modifikasi cuaca ini juga menjadi pilihan bagi pemerintah provinsi? Ya, modifikasi cuaca tentunya adalah salah satu yang kita lakukan, dan Bapak Gubernur Pramono Anung telah menyampaikan bahwa anggaran telah disiapkan dan beliau memerintahkan jajarannya untuk menyiapkan terkait dengan hal itu. Khususnya di hari ini bahkan akan dilakukan 3 kali modifikasi cuaca. Kemarin dilakukan 2 kali dan akan terus dipantau kapan harus dilakukan, dan tentu semuanya akan dilakukan. Kenapa itu? Karena Bapak Gubernur telah menyampaikan dampak kerugian dari terjadinya banjir ini secara nilai rupiahnya jauh lebih tinggi dibandingkan sekedar kita melakukan modifikasi cuaca. Namun tentu kalau kita harus memahami terkait dengan modifikasi cuaca ini, bukan berarti apabila modifikasi cuaca ini berhasil kemudian tiba-tiba langit menjadi terang benderang dan hujan menjadi tidak ada sama sekali dan panas terik yang ada. Tapi tidak seperti itu. Tapi modifikasi cuaca ini kan menurunkan intensitas dari turunnya hujan yang maksimal bisa mencapai 30%, dan alhamdulillah ini berhasil. Dan bayangkan apabila dalam 1-2 hari kemarin itu tidak dilakukan modifikasi cuaca, bagaimana dampaknya. Tapi pada prinsipnya memang kami harus segera kemudian melakukan apa yang menjadi program pengendalian banjir itu. Mudah-mudahan dalam waktu yang dekat kita bisa melakukan itu bersama, dan tentunya butuh partisipasi masyarakat juga. Hal-hal yang kecil yang kadang-kadang kita anggap remeh-temeh ya, seperti tidak membuang sampah sembarangan sehingga drainase juga tidak tersumbat, ini juga tetap harus kita edukasi ke masyarakat. Dan masyarakat juga saya rasa juga sudah mulai harus
menjadi insan yang peduli terkait dengan ramalan-ramalan cuaca atau prediksi cuaca yang dilakukan oleh BMKG. Seperti di luar negeri misalnya, kalau kita ingin bepergian tentunya di televisi tayangan-tayangan terkait dengan ramalan cuaca ini sangat populer di pagi hari, sehingga orang bisa tahu apa yang harus dia lakukan, haruskah dia berpergian jauh di beberapa tempat atau tidak, dan lain-lain. Nah, ini yang harus kita sosialisasikan terus, sehingga hal-hal yang kita lihat di tayangan-tayangan ini, masyarakat tersendat, akses tertutup, itu bisa diminimalisir. Baik. Selanjutnya dengan adanya curah hujan yang tinggi ini juga memantik pertanyaan besar kepada Mas Andri. Kami ingin menanyakan, apakah memang curah hujan yang tinggi ini hingga mengakibatkan banjir, Mas Andri? Ini semata-mata karena memang ada perubahan iklim ataukah ada anomali lainnya? Yang tinggi ini hingga mengakibatkan banjir, Mas Andri ini? Mas Andri? Mas Andri, bisa mendengar kami? Andri? Maaf, ini suaranya kok agak Baik, kami akan coba memperbaiki komunikasi kami. Prof. Muslim, jika Anda melihatnya dengan tadi sudah disebutkan oleh Bang Ciko bahwa ada beberapa langkah yang dilakukan, salah satunya adalah modifikasi cuaca. Apakah ada pro dan kontra dengan diterapkannya tersebut? Terutama dari saya, kontra. Kontra? Jadi kita mengenal apa yang namanya ocean conveyor belt. Jadi di muka bumi ini si laut itu, dia sebetulnya bersirkulasi yang kita sebut ocean conveyor belt gitu. Dan kalau kita ganggu itu, kalau dia berhenti, tamatlah umurnya dunia. Kenapa? Kenapa laut itu tidak pernah busuk? Karena airnya itu mengalir bersirkulasi. Dan sirkulasinya itu ada yang disebabkan yang namanya thermohaline. Jadi perbedaan suhu dan juga perbedaan salinitas. Kalau Anda ganggu salinitasnya, thermohaline ini bisa si ocean conveyor belt bisa terganggu, malah ada dugaan malah memperburuk climate change itu sendiri. Jadi apa yang dilakukan Pak Gubernur dan DKI ini bahaya sebetulnya ini. Bisa jadi isu dunia dan kita bisa malu sedunia. Jadi saya Tapi tidak kan langkah setuju itu dengan mungkin bukan modifikasi. hanya Indonesia saja ya, Prof, yang mengambil langkah tersebut. Namun apakah dengan modifikasi cuaca ini bisa menjadi langkah yang efektif ataupun solusi untuk menangani banjir? Jadi saya sudah sampaikan tadi, curah hujan 3 hari yang lalu itu tidak besar tapi banjir juga kan. Kebun pala banjir kan, karena dia muka airnya di atas 720, Manggarainya itu tersumbat. Dan memang waktu saya di TGUPP saya biarkan itu tersumbat, Widi. Kenapa? Karena saya tahu hilirnya itu belum siap untuk menerima air yang demikian besar ini. Jadi apa yang kita harus lakukan? Kendalikan air yang di catchment area di daerah hulu. Jadi dengan memperbaiki, misalnya yang saya sampaikan tadi, coefficient runoff-nya jadi kecil gitu ya. Itu yang harus dilakukan di hulu. Kalau hilir, kita perlakukan dia sebagai polder. Polder kita tanggul dengan kuat. Yang saya paling favorit itu Teluk Gong. Yang hari ini itu jebol ya. Karena tidak ada perawatan. Jadi Pak Gubernur sebetulnya harus merawat tanggul ini, bukan membiayai modifikasi. Ya kalau saya bilang itu proyek omon-omon lah, maaf ya. Ya gitu. Jadi yang harus dibenahi itu sistem polder, karena di Jakarta ini sekarang itu land subsidi daerahnya udah turun. Jadi harus diperlakukan sebagai polder. Dan di dalam polder itu tentu ada drainase-drainase, saluran-saluran, dan itulah yang harus dibenahi juga gitu. Jadi tidak bisa pompanya diperbesar. Air untuk menuju pompa itu kan butuh saluran besar. Demikian juga, wah bikin aja waduk besar, nggak bisa juga. Karena waduk besar itu membutuhkan saluran yang besar juga ke waduk itu. Makanya kita lihat Tegal Alur masih banjir. Padahal poldernya udah diperbaiki oleh Pak Yusuf Mada itu. Saya udah beri masukan waktu zaman Pak Anies. Dari semua polder yang di DKI ini yang lulus dari saya itu cuma Teluk Gong. Lulus, selamat Winde. Jadi hujan 370 mili, nggak banjir Teluk Gong. Tahun 2025. 2026 awal ini juga tidak banjir. Hari ini kata Kadis Bu Ika,
ada yang bocor. Nah, kalau bocor itu kan artinya perawatan dan si birokrat ini kemana aja gitu kan ya. Jadi itu yang kita kurangi debit banjirnya dari hulu, kita kendalikan air ini di daerah lowland, di daerah land subsidence ini dengan sistem polder. Baik. Kita perkuat pompanya, tapi tidak hanya pompa, salurannya juga harus benar. Makanya di peak banjir karena saya rasa itu salurannya untuk menuju pompa itu bermasalah gitu. Baik. Ya, Baik. itu Kang Yayat, Iya. ini kan kita ketahui bahwa banjir itu bahkan terjadi di lokasi dan titik yang sama. Artinya sudah banjir langganan, Kang Iya. Yayat. Pertama gini, yang menarik kan kemarin Jakarta Utara. Kan tadi Mas Andri bilang, kenapa kami paling parah nih? Ternyata informasi cuaca kemarin hampir 280. Artinya intensitas curahnya cukup tinggi ya. Cukup tinggi. Kan tapi 2020 370. iya Pak, maksud saya ada apa ketika 280 sampai Kelapa Gading, Sunter, Peak juga itu kena. Kan ada pertanyaan, Iya. kalau kemarin masa Pak Muslim kemarin misalnya tidak terjadi apa-apa, kenapa sekarang terjadi? Terjadi. Nah kan kalau melihat data curah hujan waktu wilayah itu memang intensitasnya sangat tinggi daerah tersebut. Nah kalau ibu langitnya 370 atau kalau langitnya sudah bagus memberikan data, tentu tadi pertanyaannya bagaimana ilmu langit nyambung dengan ilmu di Darat, buminya. ya, di buminya. Nah, kita kan belum pernah tahu kan bagaimana perubahan yang cepat terjadi di kawasan ini. Nah, misalnya tentang isu wilayah utara sebetulnya yang Pak Prof Muslim mengatakan pengembangan polder itu sudah direkomendasikan dari tahun 2010 sebetulnya. Kita bukan di utara, polder justru di lowland ya. di lowland ya Ya tuh. betul di utara. Iya di utara, maka saya bilang di utara kita sudah rekomendasikan itu. Cuman sekali lagi tidak bergerak. Saya tidak tahu konsentrasi dalam konteks anggaran itu untuk penanganan banjir kemana aja. Nah itu kan menjadi satu catatan ya. Nah yang hal lain yang juga menarik, saya sependapat dengan apa yang dikatakan Mas Ciko tadi. Masyarakat Jakarta ini sekarang ya waktu kemarin banjir selama ini, saya kan memonitor. Saya tanya ke teman-teman, apa yang terjadi persoalan ketika situasi seperti ini? Mereka semacam makin familiar untuk membaca data curah hujan. Iya. Nah, kan tingkat keakurasiannya cukup diandalkan lah kan. Iya. Jadi ketika mobilitas ini terjadi, ketika curah hujan terjadi, informasi cuaca itu menarik. Nah, BMKG misalnya menginformasikan data sebelumnya bahwa selama 2 hari hampir 8 jam curah hujan tidak berhenti. Nah, Bahkan per jam. Bahkan per jam. Iya. Nah itu kan menarik buat masyarakat. Apa yang kami harus lakukan ketika informasi cuaca sudah begitu baik, sementara kondisi kota kita itu belum terstruktur dalam konteks pengendaliannya, Iya. pengendalian banjirnya. Makanya kan ini sepertinya, mohon maaf ya, kemarin ada yang meninggal Iya. ya di Dan Mogot kalau tidak salah ya. Meninggal apakah karena kejebak macet Iya. atau apa? Yang perlu kita perhatikan sekarang itu bukan pada persoalan banjirnya saja, tapi tekanan stressingnya terkait kondisi psikososial warga Jakarta. Waktu kemarin curah hujan begitu tinggi dan begitu orang melihat data, traffic itu merah di mana-mana, Iya. itu orang sudah memperkirakan Iya. 2 jam loh, ini waktu terbuang. Iya. Perjalanan Yang mungkin bisa hanya 30 menit 30 sampai. menit belum terjadi kerusakan pada kendaraan mereka. Nah ini yang ternyata yang kita tidak hitungkan angka-angka ekonomi lagi, tapi angka stressing yang dihadapi warga Jakarta. Jadi ibaratnya ada semacam gejala penyakit sindrom hujan. Baik. Begitu lihat mendung, wah macet. Iya. Wah begitu lihat mendung, wah ini banjir. Nah ini yang harusnya kan dijawab. Apa yang bisa kita lakukan ketika persoalan ini? Nah di sini yang kita sebetulnya kita menunggu misalnya transparansi dari Mas Pram di 2026 ini, apa yang akan dilakukan dengan budget yang ada sekarang. Baik. Misalnya Mas Jeko mungkin bisa menjelaskan langkah-langkah apa yang bisa memberikan jawaban sehingga pertanyaan-pertanyaan masyarakat itu bisa terjawab. Baik. Khususnya pada mereka yang agak sedikit lama Iya, genangan iya. itu surut di dalamnya. Ya, ini menarik. Bang Ciko, boleh langsung ditanggapi, terutama dengan adanya psikososial, dengan adanya curah hujan yang tinggi, belum lagi pikirannya ini sudah, waduh macet, ini bagaimana Bang Ciko? Menarik apa yang disampaikan tadi dari Pak Muslim maupun Kang Yayat ya, tentu menjadi masukan bagi kami semua di Pemprov DKI Jakarta. Teori-teori cara pandang yang berbeda itu jadi pengayaan justru bagi kami-kami yang tentunya sama-sama
ingin memikirkan dan melakukan yang terbaik bagi warga Jakarta dan semua. Ya, saya khususnya apalagi yang lahir dan besar di Jakarta ini juga berharap tentu Jakarta kembali seperti era-era yang lebih lalu lagi ya, ketika kemacetan itu tidak seperti sekarang. Nah, terkait dengan psikososial tadi, ini menarik dan harus juga menjadi perhatian kami. Tapi tadi Kang Yayat bertanya terkait apa yang akan dilakukan dalam waktu 1 tahun ke depan ini dengan anggaran 3 triliun lebih ya. Mungkin saya bisa memberikan gambaran terkait dengan komponen utama yang termasuk dalam program dari pengendalian banjir itu. Yang pertama terkait dengan pembangunan sistem polder, akan dilakukan di 13 lokasi yang berbeda, termasuk penambahan unit pompa yang kita lihat memang seakan-akan 1.200 pompa itu sudah cukup banyak, tapi ternyata kalau kita bicara terkait dengan keluasnya Jakarta tadi, tempat-tempat titik-titik genangan yang ada dan lain-lain, tentunya penambahan ini sangat dibutuhkan. Bahkan dalam beberapa hari ini dari 1.200 itu karena bekerja begitu keras ada juga kerusakan-kerusakan. Artinya tentu tadi pagi kami juga mengikuti ratas di mana Bapak Wakil Gubernur khususnya juga menyampaikan, mengingatkan bahwa kota sebesar Jakarta ini apa-apanya harus punya cadangan. Dan ini yang menjadi perhatian kami gitu. Jadi nggak bisa kita punya alat tapi nggak ada cadangannya gitu. Nah ini yang kemudian akan menjadi perhatian ke depannya. Yang kedua, pembangunan dan perbaikan kali serta sungai, revitalisasi sungai, normalisasi, pelebaran, pendalaman dan pembersihan sungai untuk meningkatkan kapasitas aliran air. Dan ini semua terkait dengan program-program ini tentu butuh partisipasi aktif masyarakat. Kami mengajak masyarakat juga untuk masyarakat yang tinggal di pinggiran kali hari-hari ini, yang tinggal di tempat-tempat yang tidak sewajarnya, tidak seharusnya, yang tinggi permukaannya juga sangat rendah, di mana juga kemungkinan secara administrasi sekalipun tempat-tempat tinggal ini juga tidak memenuhi persyaratan. Nah, Pemprov DKI Jakarta juga bukan hanya bisa mengatakan ayo pindah dan merelokasikan diri, tidak, tapi tentunya kami juga telah membangun rusun-rusun yang tentunya diprioritaskan untuk saudara-saudara kita yang selama ini tinggal di pinggiran kali, di tempat-tempat yang tidak layak, tempat yang tidak seharusnya, dengan harga sewa yang terjangkau. Dan ini artinya butuh kerjasama antara Pemprov dan seluruh stakeholders. Nah, terkait dengan hal lain, komponen lain terkait juga pembangunan embung ataupun waduk, penambahan tampungan air untuk mengurangi debit banjir saat hujan deras. Nah, yang keempat tadi terkait dengan apa-apa yang kita takutkan di utara terjadi ya, di mana memang air laut ini lebih tinggi dari permukaan tanah yang terjadi land subsidence setiap tahunnya bahkan sampai 10 cm. Bayangkan kalau 10 cm per tahun artinya kan 10 tahun itu bisa 1 meter. Dan ini akan ada program bersama dengan pemerintah pusat terkait dengan tanggul laut yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi banyak sekali yang akan kita lakukan yang memang sudah direncanakan, tapi tentu kejadian-kejadian seperti hari ini itu juga menjadi evaluasi dan apa-apa yang perlu kita tambahkan atau kita kurangi tentunya akan kita lakukan. Pada prinsipnya Pemprov DKI Jakarta tidak mungkin menginginkan yang terburuk bagi warganya, tapi sungguhnya terbaik. Dan teman-teman yang berada di studio, baik juga Bapak dari BMKG juga tentunya berupaya untuk bagaimana masyarakat Jakarta, warga Jakarta, semua insan yang beraktivitas di Jakarta ini bisa merasakan kenyamanan. Tapi memang tentunya ada teori-teori yang berbeda dan itu sungguhnya menjadi suatu pengayaan. Mudah-mudahan suatu waktu kita bisa saling berdiskusi dan ke depan bisa mencarikan solusi yang terbaik untuk Jakarta. Baik Bang Ciko, Kang Yayat sendiri melihatnya tadi ada beberapa catatan, khususnya masih ada warga yang permukimannya itu berada di bantaran sungai. Lantas untuk normalisasi sungai itu sendiri, yang prioritas di titik mana saja? Nah, pertama gini, apakah Pemprov ya berkomitmen nggak misalnya untuk menormalisasi? Sebetulnya menormalisasi sungai juga menormalisasikan kehidupan masyarakatnya. Iya, betul. Nah dulu misalnya zaman Pak Basuki yang Pak Ahok dulu ya, ada program normalisasi. Mungkin Prof Muslim bisa mengkoreksi lah di mana kurangnya normalisasi. Di situ memang kebijakan normalisasi juga harus didukung dengan pembangunan untuk merelokasi. Seperti contoh kasus di Kampung Pulo, mereka dipindahkan ke Jatinegara Barat. Awalnya memang ada resistensi, tapi kemarin saya datang ke rumah susun Jatinegara Barat, kelihatan masyarakat sudah mulai bisa menerima kondisi ketika mereka dipindahkan. Cuman pada aspek pemulihan ekonomi saja yang kelihatannya perlu di up lagi ya kondisinya. Nah,
Sekarang kalau misalnya kita lihat kondisi yang seperti sekarang ini, tentu kita akan melihat skala prioritas yang dibuat. Tadi betul, kalau misalnya nanti Mas Ciko bisa membuka data-data itu, kan nanti partisipasi apakah dari kalangan akademisi, perguruan tinggi, apa pengamat, LSM, bisa memberikan kontribusi, masukan-masukan apa yang perlu dikoreksi dari instrumen kebijakan akan dibuat dalam setahun ini. Itu kan menarik ya, ibaratnya kita melakukan gotong royong bersama, bahwa banjir itu bukan PR Pemprov sendiri, Iya. ini tanggung jawab bersama. Jadi seakan-akan bukan begitu-begitu banjir, wah kita hanya teriak, marah, kesel. Tapi bagaimana respon positif itu diberikan dalam ruang wadah seperti diskusi secara bersama. Contohnya mungkin misalnya Mas Ciko ya, mungkin suatu saat teman-teman yang memang punya perhatian pada penanganan masalah banjir itu, kita buka rencana tahun 2026 ini. Apa yang perlu kita sama-sama koreksi. Tadi betul Mas Ciko mengundang ruang, Prof Muslim bisa datang. Sudut pandang yang berbeda bukan membuat ada perseteruan, tapi memperkaya kan. Baik. Apa sudut pandang cara kita untuk mengatasi masalahnya. Jadi kalau misalnya hasilnya berhasil, itu adalah karya bersama. Bukan karya gubernur sendiri, karena tidak butuh Superman untuk Jakarta, tapi butuh super tim. Super tim, itu. baik. Prof Muslim sendiri dari sudut pandang Anda, jika kita melihat banjir yang saat ini menggenangi beberapa titik di Jakarta, apakah ini memang Anda melihatnya bahwa ada sistem pengendalian air yang kurang maksimal? Nanti dijawabnya setelah jeda ya, Prof. Kami masih akan kembali sesaat lagi.